Siap. Dulu saja ya. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan nota pembelaan terdakwa. Nota pembelaan ini saya beri judul "Suatu saat kebenaran akan mengungkap gelar tersebut". Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang hormat. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungan dan kekuatan dari saya, anak, dan keluarga besar saya di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran telah memeriksa perkara ini untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat. Di tengah hinaan, caci maki, serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan telah dijatuhkan kepada saya. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara terus-menerus dilancarkan sepanjang pemeriksaan, berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini. Mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sejak awal saya diperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat seolah saya adalah monster yang mengerikan. Saya telah dituduh secara sadis melakukan tendangan terhadap anak korban dan bahkan saya menginjak-injak anak korban almarhum Dante. Begitu juga tudingan melakukan pengancaman, kekerasan yang berulang-ulang kepada saksi Tamara, melakukan searching dan mengakses CCTV kolam renang sebelum kejadian, memiliki dendam kepada keluarga korban karena tidak direstui dan tidak berlangsungnya pernikahan, sampai dengan memiliki permasalahan kepada almarhum Dante. Yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan pada diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Bahkan penuntut umum juga mengatakan di surat tuntutannya tidak ada hal yang meringankan untuk seorang terdakwa seperti saya karena tidak adanya penyesalan. Yang mungkin penuntut umum lupa atau tidak mendengarkan dengan secara seksama pernyataan penyesalan dan rasa bersalah saya sewaktu saya menjadi terperiksa di ruang persidangan ini. Yang Mulia Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang terhormat, di dalam perkara ini saya dituduhkan melakukan sesuatu hal yang tidak saya lakukan. Saya dituduh melakukan pembunuhan berencana, pembunuhan dan bahkan kekerasan terhadap anak korban almarhum Dante. Yang justru di mana selama saya mengenal anak korban almarhum Dante, saya selalu memberikan perhatian yang lebih untuk anak korban Dante.
Saya juga melindungi, mengajari, menyayangi, bahkan mencintai anak korban almarhum Dante seperti anak saya sendiri. Saya juga dikatakan merasa kesal dan dendam atas rencana pernikahan yang tidak terlaksana hingga terjadinya rencana peristiwa ini, atau juga saksi Ristia tidak menyetujui hubungan saya dengan saksi Tamara. Yang justru dimana selama saya mengenal saksi Tamara, saksi Ristia dan seluruh keluarga hampir 2 tahun lebih, yang selalu menginginkan hubungan kami tetap bersama bahkan sampai menghadap ke pernikahan, adalah saksi Tamara dengan didukung penuh oleh saksi Ristia dan keluarga. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat, tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai masyarakat, dengan berbagai tujuan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, keluarga, terkhusus anak saya, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan itu masih ada. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Dan harapan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada kebijaksanaan Majelis Hakim dalam putusan yang akan menentukan nasib perjalanan hidup saya, anak dan keluarga saya. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat, perkara yang sedang saya hadapi pada hari ini diawali niat dan tujuan saya untuk mengajak anak korban almarhum Dante dan anak Mora pergi berlaku berenang. Tidak pernah terfikir rencana, apalagi niat untuk melakukan pembunuhan berencana seperti yang dituduhkan terhadap saya oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandarkan pada keterangan saksi Tamara. Demikian pula keterangan tunggal dari saksi Tamara yang menjelaskan adanya kekerasan berulang sampai saya menendang dan membenturkan kepala saksi Tamara ke tembok, dan juga melakukan pengancaman melalui pesan WhatsApp dengan ancaman gue bakar rumah lo, gue bunuh nyokap lo, gue bunuh anak lo, gue sebarin video lo saat minum alkohol. Yang kesemuanya keterangan tersebut adalah tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak bersesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat, di saat peristiwa yang dimana saya juga tidak menginginkan itu terjadi, saya sudah sangat berusaha menolong anak korban almarhum Dante dengan memberikan pertolongan pertama yang melakukan CPR dan meminta tolong kepada saksi Dharma untuk juga membantu. Dalam keadaan yang sangat panik, saya juga terus memberi kabar kepada saksi Tamara bagaimana kondisi anak korban almarhum Dante pada saat itu. Saya juga berlari bolak-balik meminta pertolongan untuk mendatangkan ambulans kepada penjaga kasir seperti yang terlihat dan kita saksikan di tayangan CCTV yang ditampilkan ulang di muka persidangan ini. Lagi, seolah penuntut umum tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada di persidangan, seolah membuat saya tidak melakukan pertolongan kepada anak korban almarhum Dante, yang dimana jelas saya juga terekam CCTV melakukan dan berusaha menolong anak korban almarhum Dante. Ada apa dengan penuntut umum? Apakah perkara saya ini ada kepentingan semata? Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat, setiap waktu rasa bersalah dalam diri saya tidak pernah berhenti diliputi penyesalan yang sangat mendalam atas timbulnya anak korban almarhum Dante, atas luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Di tengah persidangan yang penuh tekanan ini, saya akan kembali menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam kepada keluarga korban, terutama kepada kedua orang tua korban almarhum Dante, pada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan adanya peristiwa ini. Saya juga meminta maaf kepada kedua orang tua saya dan juga yang tercinta anak saya.
Saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang ayah yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni saya dan kiranya Ia selalu memberikan kekuatan. Selanjutnya, melalui pembelaan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang ada di persidangan yang telah dihadirkan di persidangan ini, dengan mempertimbangkan yang pertama, bahwa sejak awal saya tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap anak korban Almarhum. Peristiwa yang dialami oleh anak korban Almarhum tersebut terjadi karena kekurangan hati-hatian saya pada saat melatih dan mengajarkan anak korban Almarhum. Kedua, bahwa selama 2 tahun lebih saya berhubungan dengan saksi Tamara. Hubungan saya dengan saksi Ristia, anak korban Almarhum Dante, dan juga keluarga sangatlah baik dan begitu dekat. Tidak pernah ada perselisihan antara saya dengan keluarga saksi Tamara. Begitu juga dengan saksi Ristia dan anak korban Almarhum Dante. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh saksi Karel Domingus, Safik, dan Mario Manihuruk yang selalu melihat dan mengetahuinya secara langsung. Ketiga, dalam pemeriksaan saya telah berupaya memberikan semua fakta yang saya ketahui. Keempat, saya telah mengakui kesalahan dan juga menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan dan menyampaikan semua yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak saja terhadap diri saya, namun juga terhadap anak dan keluarga besar kami. Ketujuh, selama saya didudukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan berada dalam tahanan, seorang anak perempuan saya yang juga baru beranjak usia 7 tahun juga punya hak dan masih membutuhkan perawatan juga perhatian dari kedua orang tua. Kedelapan, sebelumnya saya tidak pernah melakukan tindak pidana di masyarakat ataupun melakukan pelanggaran lainnya. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki. Demikian nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang adil bagi yang mulia Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini di tengah tekanan di ruang persidangan ini. Terima kasih yang mulia. Rutan Cipinang, 6 Oktober